Putri, NPM 112 dari kelas Perikanan B. Nah, teman-teman, kali ini aku ingin mengajak kalian tahu nggak sih apa itu bintang laut? Kalau kalian tahu, kebangetan banget nih. Nah, bintang laut itu adalah salah satu hewan yang hidup di perairan. Kalian tahu nggak bentuknya kayak gimana? Kalau kalian belum tahu, bakal aku tunjukin. Check it out. Nah, tadi kalian udah menyaksikan bahwa tadi bintang lautnya say hi sama kalian. Nah, itu namanya bintang laut. Laut adalah hewan yang hidup di air dan dia termasuk ke dalam hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu hewan yang tidak bertulang belakang? Nah, benar, namanya invertebrata. Aku ulang ya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang bernama hewan invertebrata. Lalu, bintang laut itu termasuk ke dalam film apa nih? Kalian tahu nggak teman-teman? Kalau kalian belum tahu, saksikan yang berikutnya. Bintang laut masuk ke dalam film Echinodermata. Dalam bahasa Yunani disebut echino yang berarti landak dan derma yang berarti kulit. Nah, Echinodermata adalah kelompok hewan triploblastik selomata yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam, yaitu endoskeleton yang menembus kulit. Nah, ada satu lagi nih yang ketinggalan. Dalam bahasa Inggris, biasanya bintang laut sering disebut dengan sebutan starfish. Walaupun sering disebut dengan sebutan starfish, ingat bintang laut tuh beda banget sama ikan. Beda jauh hubungannya dengan ikan. Karena apa ya? Apa sih bedanya ikan sama bintang laut? Yang pertama, ikan itu memiliki sirip. Yang kedua, ikan memiliki sisik. Yang ketiga, ikan termasuk perenang yang cepat. Nah, kalau bintang laut adalah hewan yang memiliki 5 lengan atau disebut dengan simetri radial dan dia memiliki kaki tabung. Nah, kaki tabungnya itu digunakan untuk bergerak dan pergerakannya pun sangat lambat. Kalau kalian mau tahu geraknya bintang laut gimana caranya, aku bakalan kasih tahu satu video. Ikutin. Banget. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sistem rangka tubuh yang membantu dia dalam berjalan. Dia memiliki sistem rangkanya hanya untuk melindungi tubuhnya. Nah, dia itu bergerak menggunakan sistem vaskular air sehingga pergerakannya itu sangat lambat menurut Anonim 2013. Kayak gitu, teman-teman. Satu lagi nih, teman-teman, aku mau kasih tahu ada yang ketinggalan. Ciri-ciri dari bintang laut. Pasti kalian penasaran kan ciri-cirinya apaan? Bentar ya, akan aku kasih tahu. Ayo. Yang pertama, bentuk simetri radial dengan 5 buah lengan. Yang kedua, diameternya bisa mencapai 30 cm. Yang ketiga, permukaan tubuhnya berbentuk aboral. Yang keempat, dinamakan mahkota duri karena tubuhnya itu berduri. Dan yang kelima, umumnya itu berwarna orange atau kemerahan pada ujung durinya. Nah, dia juga bisa berwarna kebiru-biruan atau abu-abu pada bagian tubuh lainnya, yakni di sekitar permukaan lengan. Nah, karena warna tersebut yang menyebabkan hewan itu mampu berbaur dengan kondisi lingkungan tempat mereka hidup, atau yang sering disebut juga mereka mampu beradaptasi. Seperti itu. Pada umumnya kan kalian tahu kalau bintang laut itu memiliki 5 lengan. Sebenarnya bintang laut bisa memiliki 10 lengan, 20 lengan, bahkan 40 lengan, sehingga dia bisa disebut dengan sunstar. Nah, kalian tahu nggak sih bintang laut itu kalau misalkan mempertahankan diri itu dia bisa memutuskan salah satu lengannya. Tapi tidak mudah untuk menumbuhkan lengannya lagi, membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, pada saat itulah dia melakukan regenerasi pada bintang laut yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Halo semuanya, kenalin aku Kemala Arina Gunawan, NPM 095. Nah, aku mau ngejelasin apa sih regenerasi pada bintang laut itu. Regenerasi itu adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kembali seperti semula. Kerusakan itu bervariasi, ada yang ringan seperti luka dan memar, ada yang sedang, contohnya ujung sebagian tubuh terbuang, dan ada juga yang berat yang menyebabkan suatu bagian besar tubuh terbuang.
Nah teman-teman, bintang laut itu merupakan hewan Echinodermata, di mana Echinodermata ini merupakan salah satu filum yang memiliki daya regenerasi tinggi. Sebagai contoh, bintang laut kehilangan salah satu lengannya. Nah, hilangnya bagian tubuh yang terjadi ini setiap saat dapat muncul kembali. Itu yang dinamakan proses regenerasi pada bintang laut. Terima kasih. Halo, kenalin nama gue Reza, NPM 94. Pada pembahasan kali ini, gue kebagian materi proses regenerasi dan daya regenerasi. Yang pertama ada proses regenerasi. Proses regenerasi yang efektif adalah pada masa embrio hingga masa bayi. Setelah dewasa, kemampuan regenerasi ini terbatas pada sel atau jaringan tertentu saja. Namun tidak demikian dengan bangsa vertebrata dan reptilia tertentu. Kemampuan untuk memperbaiki dirinya sangat menakjubkan hingga dia mencapai dewasa. Proses regenerasi dapat terjadi pada tingkat sel maupun tingkat organ. Regenerasi sel yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan sel yang bertujuan untuk mengisi ruang tertentu pada jaringan atau memperbaiki bagian yang rusak. Sedangkan regenerasi organ dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh suatu organisme untuk menggantikan bagian tubuh yang rusak, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, dengan bagian tubuh yang baru dengan bentuk yang sama persis dengan sebelumnya. Yang kedua, daya regenerasi. Daya regenerasi tak sama pada berbagai organisme. Ada yang tinggi dan ada yang rendah sekali dayanya. Hubungan linier antara kedudukan sistematik hewan dengan daya regenerasinya belum terungkap secara jelas. Daya regenerasi paling besar pada Echinodermata dan Platyhelminthes, yang dimana tiap potongan tubuh dapat tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Pada bagian Annelida, kemampuan itu menurun. Daya itu tinggal sedikit dan terbatas pada bagian ujung anggota pada amfibi dan reptil. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Dewa Faris Adit, NPM 117 dari kelompok 1 Praktikum Vertebrata Air. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyembuhan luka pada bintang laut. Jadi proses penyembuhan luka dan regenerasi ini terjadi ketika yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir, lalu membeku membentuk skap yang bersifat sebagai pelindung dalam kurun waktu 24 jam setelah pelukaan. Lalu yang kedua adalah sel epitel ini bergerak secara amoeboid, menyebar di bawah permukaan luka di bawah skap. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari, di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. Lalu yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Serat jaringan ikat juga berdisintegrasi dan semua sel-selnya mengalami diferensiasi. Setelah itu sel-sel otot akan berdiferensiasi, serat miofibril hilang, inti membesar, dan sitoplasma menyempit. Halo, salam kenal. Saya Rida Nurhaliza dari Perikanan kelas B absen 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyembuhan jaringan pada bintang laut. Pergantian bagian tubuh yang hilang pada bintang laut disebabkan karena adanya proses regenerasi organ dan jaringan setelah proses penyembuhan luka. Setelah area yang luka pada bintang laut tertutupi oleh epitel, proses morfogenesis akan berlangsung untuk mengembalikan atau menghadirkan kembali bentuk asli dari bintang laut tersebut. Hilangnya beberapa bagian tubuh terjadi dengan pelunakan yang cepat pada jenis jaringan ikat usus sebagai respon terhadap sinyal saraf. Jenis jaringan ini disebut jaringan ikat tangkap dan ditemukan di sebagian besar Echinodermata. Saat mereka meregenerasi lengan, semua jaringan akan beregenerasi, termasuk jaringan rangka, otot, kelenjar pencernaan, dan jaringan saraf. Tali saraf radial yang membentang di sepanjang sisi bawah setiap lengan penting dalam mengontrol proses regenerasi. Menurut penelitian pada beberapa bintang laut, proses regenerasi akan mulai terlihat pada pengamatan di hari ke-12 hingga hari ke-24. Pada hari ke-90, tubuh bintang laut akan beregenerasi secara lengkap. Hal ini membuktikan bahwa bintang laut dapat hidup walaupun terjadi pemutusan atau pemotongan pada tubuh bintang laut tersebut. Proses regenerasi pada bintang laut terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama, penyembuhan luka, penyembuhan jaringan, pembentukan blastema atau kuncup, dan yang terakhir adalah rediferensiasi. Kali ini, saya akan menjelaskan proses pembentukan blastema atau kuncup pada bintang laut. Apa itu pembentukan blastema?
Pembentukan blastema atau kuncup regenerasi terjadi pada permukaan bekas luka atau scab yang sudah lepas pada waktu itu. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel yang telah melakukan diferensiasi. Ada juga pendapat yang mengemukakan bahwa blastema berasal dari sel-sel satelit pengembara yang selalu ada di berbagai jaringan, terutama di dinding kapiler darah. Sel-sel ini nanti akan berproliferasi membentuk blastema. Namun, dengan memakai tracer radioaktif, para ahli dapat mengetahui bahwa sel-sel blastema berasal dari segala jenis jaringan yang berdiferensiasi di sekitaran luka atau amputasi. Proliferasi sel-sel tersebut terjadi secara mitosis dan serentak dengan proses rediferensiasi. Dan ketika blastema telah sama besarnya dan kuncup sudah terbentuk, maka proses ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Karlina, NPM 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang rediferensiasi dari proses regenerasi bintang laut. Rediferensiasi sel-sel dediferensiasi terjadi secara serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema. Pada bintang laut telah diteliti bahwa sel-sel yang berasal dari parenkim atau lapis benih mesoderm selain menumbuhkan alat derivat mesodermal, yakni otot dan parenkim lagi, juga sanggup menumbuhkan jaringan saraf dan saluran pencernaan yang masing-masing berasal dari lapis benih ektoderm dan endoderm. Kemudian organ tubuh yang telah rusak atau diamputasi, mereka akan tumbuh kembali dengan struktur anatomis, ukuran, dan fungsi yang sama seperti semula. Proses regenerasi dalam banyak hal mirip dengan proses perkembangan embrio. Pembelahan secara cepat serta pengubahan dari sel-sel yang belum memiliki fungsi secara khusus menjadi organisasi yang lebih kompleks dengan melibatkan morfogenesis dan diferensiasi terjadi mirip dengan proses perkembangan embrio. Namun, proses regenerasi tidak dapat disamakan dengan perkembangan embrio karena terdapat beberapa cara atau spesies dalam melakukan regenerasi yang berbeda dengan proses perkembangan embrio.